Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewasa ini, energi menjadi salah satu topik yang sedang banyak diteliti dan banyak dikembangkan oleh para inovator dan para peneliti. Alasannya karena energi memiliki peran penting bagi seluruh kegiatan manusia. Energi digunakan di seluruh industri, baik industri barang maupun jasa. Namun, ketergantungan manusia terhadap energi masih bergantung pada energi fosil. Padahal energi fosil sendiri memiliki penurunan di sektor produksinya, yakni produksi minyak bumi dan gas alam Indonesia pada tahun 2020 adalah 707.000 barel dan 975.000 barel, atau totalnya adalah 1,682 juta barel per hari. Produksi batu bara pun juga menurun jika dibandingkan dari tahun 2020 dan pada tahun 2019. Nah, adanya permasalahan tentang ketersediaan energi fosil yang terus menurun mengharuskan industri dan kegiatan manusia beralih ke energi baru terbarukan atau EBT. Adapun pemerintah Indonesia memberikan target pada tahun 2025 Indonesia menargetkan penggunaan EBT yaitu 23% dan pada tahun 2050 menargetkan sekitar 31%. Namun, pada tahun 2018, EBT yang baru dimanfaatkan oleh Indonesia hanya sekitar 11,68%. Nah, dari adanya data tersebut dan uraian data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia masih belum mengoptimalisasikan tentang peralihan energi dan penggunaan energi baru terbarukan ini. Maka dari itu, kami dari tim 10 mata kuliah aplikasi teknologi cerdas akan mempresentasikan tentang inovasi kami, yaitu APCAD, Automatic Process Control of Anaerobic Digestion, menggunakan metode fuzzy guna meningkatkan distribusi energi. Adapun kelompok kami yaitu Andi Setio Bekti, Arikanto Indrayani, Ivan Zainul Arif, dan Yustia Dwi Fitria Santoso. Nah, dari konvensi energi, ini dapat menggunakan limbah organik, baik dari limbah organik hasil dari manusia, aktivitas manusia, maupun dari aktivitas industri. Limbah organik ini dihasilkan contohnya dari sektor pertanian, sektor peternakan, dan sektor lainnya, yang dapat diubah menjadi energi yang ramah lingkungan. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk konversi energi dari limbah organik ini adalah fermentasi anaerob. Fermentasi anaerob adalah proses fermentasi yang tidak membutuhkan adanya oksigen. Metode ini biasanya digunakan untuk produksi EBT biogas. Adapun keuntungan dan kekurangan dari penggunaan metode fermentasi anaerob. Yang pertama, keuntungannya adalah konsumsi energi yang rendah, kedua, hasil lumpur yang lebih sedikit, ketiga, kemampuannya untuk menstabilkan beragam limbah organik dengan produksi energi terbarukan. Sedangkan kekurangan dari fermentasi anaerob adalah adanya hambatan oleh intermediate-nya sendiri, seperti volatile fatty acid, amonia, dan adanya hidrogen yang dihasilkan selama proses fermentasi berlangsung. Berikut beberapa istilah yang ada dalam uh, artikel kami, di mana yang pertama berupa fuzzy logic. Menurut pendapat yang berasal dari Profesor Lutfi Ahmad Zadi pada tahun 1965, mengenai logika benar dan salah itu tidak dapat mewakili dari pemikiran manusia. Sedangkan dengan menggunakan fuzzy logic ini, logika berupa logika yang dapat mempresentasikan keadaan yang ada dalam pemikiran manusia. Selanjutnya yaitu ada fusifikasi. Fusifikasi sendiri merupakan proses mengubah nilai masukan dan menentukan derajat keanggotaan dalam himpunan fusi. Dalam penentuan fusifikasi ini terdapat beberapa proses di dalamnya, di antaranya yaitu adanya variabel fusi, kemudian himpunan fusi, semesta pembicaraan, serta domain himpunan fusi. Selanjutnya ada inferensi, yaitu proses transformasi dari suatu input ke suatu output dalam domain fusi. Dalam penentuan ini, kami menggunakan logika penalaran yaitu max dan min dalam penelitian ini, yaitu di mana apabila suatu variabel itu tinggi, maka ada variabel yang berupa rendah. Selanjutnya, yaitu defusifikasi, di mana proses pengubahan besaran fusi
berupa himpunan-himpunan keluaran fusi dengan fungsi keanggotaannya untuk menetapkan kembali bentuk nilai Kripps. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode yang berasal dari Tsukamoto, di mana pada penentuan outputnya, Kripps di mana konsekuen dari aturan fusinya dipresentasikan dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Pada penentuan difusifikasi ini dapat menggunakan beberapa metode lain, namun pada penelitian kami menggunakan metode Tsukamoto. Selanjutnya yaitu ada fermentasi anaerob. Seperti dijelaskan sebelumnya oleh teman kami, fermentasi anaerob merupakan proses dekomposisi atau pembusukan yang menggunakan bantuan dari bakteri dalam prosesnya dan dalam kondisi anaerob atau kedap udara. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses fermentasi ini dan berdampak pada kualitas atau percepatan proses fermentasi, yaitu kandungan unsur karbon dan nitrogen, kemudian adanya pH. pH yang digunakan pada proses fermentasi ini rentan dari 6,5 sampai 7,5. Kemudian ada suhu atau dan selanjutnya yaitu jenis bakteri yang digunakan. Dalam penelitian yang kami lakukan, kami melakukan pendekatan untuk mencari metode untuk memonitoring bakteri anaerob di dalam tangki itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada sensing layer. Sensing layer sendiri bertindak sebagai lapisan fisik yang memiliki sensor dan aktuator untuk mengumpulkan informasi dari sistem kerja. Kemudian ada predicting layer yang bertanggung jawab untuk jaringan semua perangkat dari lapisan sensor menyimpan data di server. Fitur-fiturnya juga digunakan untuk mentransmisikan dan proses data sensor. Kemudian ada sensing layer. Nah, itu resolving layer bertindak sebagai media untuk menyediakan layanan khusus aplikasi kepada pengguna. Baik, untuk selanjutnya dilakukan permodelan secara laboratorium untuk menguji apakah sistem yang dihasilkan berpengaruh terhadap hasil produksi, yaitu gas metan yang dihasilkan. Pertama-tama, kita mendesain dari biodigester. Biodigester dari benar sebelumnya dirancang tidak menggunakan stirrer, akan tapi pada benar ini kami menggunakan stirrer agar kecepatan pemutaran juga berpengaruh pada hasil yang dihasilkan. Kemudian disambungkan pada digester kedua, yaitu untuk menampung dari hasil mixing. Nah, di hasil digester kedua ini dihubungkan pada port untuk sensor suhu, sensor temperatur, dan juga sensor-sensor lain yang terperinci dalam sistem yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian dari digester ini kita sambungkan untuk hasil outputannya berupa biogas. Nah, di hasil di biogas ini kita sambungkan dengan sensor gas metana untuk mendeteksi berapa banyak gas metan yang dihasilkan selama proses produksi. Permodelan ini kami lakukan skala laboratorium dengan volume digester sebanyak 2 liter. Permodelan ini kami lakukan dengan dua keadaan, yaitu pertama pada temperatur yang tidak konstan, dan kedua dengan temperatur yang konstan. Pada permodelan pertama, diamati data selama 5 hari, di mana temperatur pada setiap harinya berubah-ubah karena tidak dimasukkan sensor sebelumnya. Dan kemudian bisa dilihat pada hasil yang didapat bahwa pH yang didapat juga kisarannya berubah-ubah dan juga tidak tetap, cenderung fluktuatif, dan juga hasil metan yang dihasilkan pun juga cenderung fluktuatif. Hal ini sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Arikan et al. Pada tahun 2015, di mana suhu merupakan faktor yang berpengaruh pada proses produksi metan. Oke, pada kondisi kedua, setelah menggunakan sensor, didapat bahwa metan yang dihasilkan semakin lama atau semakin bertambahnya hari akan meningkat. Hal ini dikarenakan karena mikroorganisme yang ada dalam anaerobic digestion juga peka terhadap suhu, di mana apabila suhu itu terlalu rendah ataupun terlalu tinggi akan memberikan perlakuan yang berbeda.
Baik, jadi bisa disimpulkan bahwa temperatur konstan pada anaerobic digestion memberikan kondisi pertumbuhan yang lebih stabil pada mikroorganisme sehingga yield yang dihasilkan pun lebih besar. Sedangkan temperatur operasi yang diset juga membuat mikroorganisme ini berpengaruh pada biogas yang dihasilkan, di mana apabila suhu yang terlalu rendah akan menyebabkan mikroorganisme mengalami deaktivasi, sedangkan temperatur yang terlalu tinggi akan mengakibatkan mikroorganisme mengalami denaturasi atau kerusakan, di mana menurut percobaan yang telah dilakukan didapatkan temperatur optimal sebesar 38 derajat Celcius, di mana hal ini perlu diteliti lebih lanjut untuk diteliti untuk pengaruh lainnya terhadap suhu lain, kemudian pada komposisi CN, dan juga pada kondisi pH yang berbeda-beda, serta pada mikroorganisme yang berbeda-beda pula. Baik, setelah pemaparan dari teman-teman kami dapat disimpulkan berdasarkan hasil dari perancangan sistem automatic process control of anaerobic design menggunakan metode fuzzy logic guna meningkatkan distribusi energi dengan mendapatkan informasi kondisi bioreaktor anaerob dapat diambil kesimpulan yaitu sistem pengolahan limbah padat terdiri dari digester biogas skala laboratorium 2 liter untuk proses anaerobic digestion yang terhubung dengan sensor metan, pH, dan suhu. Di bagian atas digester biogas terdapat port untuk menghubungkan sensor pH, suhu, tekanan, dan metan. Dan port terakhir adalah untuk memuat bahan organik ke dalam digester biogas. Pengaruh magnet dengan bantuan bantalan magnet berputar di dalamnya digester biogas melalui catu daya. Pro pH yang ditanam di digester memonitor pH dengan rentang antara 6,8 sampai 7,2. Kemudian proses monitoring dilakukan pada suhu mesofilik dan termofilik. Sensor metan MQ4 digunakan untuk mengukur komposisi metan yang ada di dalam digester. Dan sensor-sensor ini diintegrasikan ke dalam mikrokontroler yang mengubah ini analog menjadi digital dan disimpan di server dengan Hype Node MCU yang bertindak sebagai gateway antara mikrocontroller dan server IoT di resolver layer. Mungkin sekian dari yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.